Halo, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah para leader dari Neo Hero mulai beraksi melawan para monster yang muncul. Lebih tepatnya kita akan mereview webcomic One Punch Man versi One Sensei chapter 128 yang udah keluar Selasa 2 Juni kemarin. Buat kamu yang belum lihat review chapter 127, bisa klik thumbnail di akhir video ini atau bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 128 ini, Blue sang pemimpin organisasi Neo Hero mulai menunjukkan kemampuannya bertarung melawan para monster. Di sisi lain, banyak hero kelas S yang kembali unjuk gigi menghadapi monster-monster yang muncul. Buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena super spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Oke, lanjut. Bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan Blue sang pemimpin Neo Hero sedang berhadapan dengan seekor monster kepiting raksasa dengan level bencana iblis bernama Kokakuo. Si monster mulai menyerang Blue dengan kedua capitnya yang besar. Namun belum sampai monster itu bergerak maju lebih jauh, Blue dengan cepat melompat dan menaiki tubuh si monster, lalu memukulnya dengan tangan kirinya yang begitu cepat. Das 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 das. Akan tetapi serangan tersebut tidak begitu berefek bagi si monster, dan secara tak terduga justru si monster yang langsung menjepit tubuh Blue dengan capit kirinya. Merasakan kekuatan monster level bencana iblis yang lumayan merepotkan, Blue jadi tidak heran kalau banyak hero dari asosiasi pahlawan banyak yang kerepotan menghadapi monster seperti itu. Lalu dengan tangan kirinya yang seperti diselimuti tenaga, mirip seperti aura cakra di Naruto, Blue menebas capit monster yang menjepitnya itu. Sring. Setelah terlepas, Blue langsung menggunakan tangan kanannya untuk mengeluarkan tenaga listrik dan mengumpulkan kekuatan seperti cahaya yang diselimuti listrik, lalu menembakkannya ke arah si monster dan duar. Akhirnya monster kepiting dapat dikalahkan. Di belakang monster kepiting tadi ada beberapa monster yang memiliki level bencana serigala bernama Kokakujin. Seperti para monster ini adalah bawaan dari monster kepiting tadi guys. Singkat cerita, Blue juga membereskan sisa pasukan monster tersebut dengan sangat gampang. Setelah membereskan para monster yang ada, Blue segera menghubungi markas pusat dan melaporkan kalau monster telah dikalahkan. Namun banyak pasukan yang terluka pula, lalu meminta mendatangkan tim pembantu bersama para medis. Di markas pusat, Mr. McCoy menjawab panggilan Blue dan berkata kalau dia telah melihat pertarungannya melalui kamera CCTV. Lalu berkata kalau drone medis akan tiba hanya dalam beberapa menit. Tidak lupa juga McCoy bertanya kepada Blue bagaimana rasanya bertarung melawan monster sungguhan. Blue menjawab kalau sebagian besar memang terasa mirip dengan simulasi, namun monster level bencana iblis dapat memiliki faktor yang tidak pasti. Kau bisa saja tidak dapat menang 100% dan penting untuk menjaga ketenangan. Blue juga menambahkan untuk menjaga ketenangan para Neo Hero adalah hal yang penting dan meminta McCoy untuk memberitahu yang lain agar tidak ceroboh. Lalu sambil berlari menuju lokasi monster selanjutnya, Blue berkata kepada McCoy, meminta kepada hero lainnya untuk berhati-hati karena skala kehancuran dari serangan monster yang muncul semakin membesar. Berhubung masih ada tenaga listrik yang tersisa dari pakaian Blue, dia memiliki inisiatif melanjutkan pertempuran secara sendirian. Setelah itu, scene berpindah ke markas asosiasi pahlawan. Pihak staf asosiasi pahlawan sedang melakukan rapat darurat menyikapi kejadian hari ini. Salah satu staf mengatakan kalau alarm peringatan monster telah menyala tanpa henti dari berbagai kota. Untungnya pembasmiannya juga cepat. Dari berita di TV yang mereka laporkan hanyalah upaya luar biasa dari Neo Hero yang baru-baru ini mulai bergerak. Sebenarnya asosiasi pahlawan juga mengirim hero ke lokasi, akan tetapi tampaknya tidak dapat mencapai hasil yang diharapkan. Salah seorang staf berkacamata menanggapi, menurutnya hero tingkat elit miliki asosiasi pahlawan tidak kalah. Mereka bertarung dengan baik melawan monster dan hasilnya terus meningkat secara signifikan.
Namun untuk Neo Hero, situasi mereka saat ini cukup sederhana. Para pahlawan dari Neo Hero terlalu kuat dibandingkan dengan hero dari Asosiasi Pahlawan, karena Asosiasi Pahlawan hanya menyerahkan semuanya kepada seorang individu saja. Neo Hero lebih menekankan pada karakter yang saling mendukung satu sama lain dan bekerja secara berkelompok. Dan mereka memiliki banyak pemimpin kelompok karismatik yang dikenal oleh publik seperti Raiden, Axel, Baby Gaza, dan seterusnya. Mereka adalah personal yang dipilih secara profesional. Sebenarnya Asosiasi Pahlawan memiliki pejuang yang kuat, akan tetapi karakter seorang pemimpin hanya ada di Amaimas dan Child Emperor saja yang pantas jika diposisikan di dalam sistem organisasi. Konsultasi Asosiasi Pahlawan hanya berspesialisasi mendatangkan sponsor dan menghasilkan uang saja. Asosiasi Pahlawan telah kehilangan brandingnya sebagai organisasi berbasis pahlawan, dan pada titik ini Asosiasi Pahlawan perlahan akan kehilangan para pendukungnya. Mendengar komentar seperti itu, salah seorang staf bertanya apakah tidak ada orang seperti itu di dalam Asosiasi Pahlawan, seseorang yang berkarisma dan dapat dipoles untuk bersinar di masa depan. Belum selesai, pihak jajaran staf elit sedang melakukan rapat penting. Secara tak terduga terdengar keributan dari luar kantor, sehingga menyebabkan semua staf elit Asosiasi Pahlawan menengok keluar jendela. Sepertinya itu adalah para pahlawan yang sedang meneriakkan sesuatu. Mereka sedang berdemo ke kantor Asosiasi Pahlawan. Melihat hal itu, salah satu staf elit berpikir kalau jenis pahlawan seperti inilah yang mereka butuhkan saat ini. Lalu mengajak staf lainnya untuk membuka jendela dan mendengarkan aspirasi dari gerombolan pahlawan tersebut yang ingin diungkapkan. Ternyata mereka adalah para hero kelas buncit yang sedang berdemo. Ada yang meminta untuk mendapatkan hak asasi manusia, ada juga yang meminta kompensasi karena wajahnya jelek. Dan yang paling absurd adalah ternyata di antara mereka ada Saitama yang ikut protes. Alasan Saitama ikut demo karena nama pahlawan yang begitu jelek, yaitu botak berjubah. Hehehe. Tidak sampai di situ saja, Saitama bersama para pahlawan tingkat buncit juga mengancam akan menghancurkan organisasi Asosiasi Pahlawan jika keinginan mereka tidak dituruti. Setelah melihat lagi demo itu dengan seksama, salah satu staf bernama Shichi berkata kepada staf asosiasi lainnya kalau sepertinya Asosiasi Pahlawan memang sudah hancur. Suiko yang berada di luar kantor Asosiasi Pahlawan melihat para hero yang sedang melakukan demo dan berkata dalam hati kalau dirinya tidak ingin ikut-ikutan melakukan hal konyol seperti itu. Tiba-tiba alarm monster telah berbunyi, mengatakan telah muncul 5 monster level bencana naga yang tersebar di 5 kota. Lalu evakuasi dan perlindungan darurat telah diumumkan. Mendengar hal tersebut, para pahlawan yang berdemo tadi langsung terkejut dan terdiam. Pihak staf elit juga ikut terkejut, tak terkecuali Suiko yang notabene baru menjadi hero. Dia baru pertama kali mendengar kemunculan monster dengan bencana level naga. Staf Shichi langsung merespon alarm tersebut dengan mengutus Tank Top Master Genos dan Tatsumaki yang kebetulan berada di lokasi tempat monster tersebut muncul. Asosiasi Pahlawan tidak tahu apakah bakal bisa mengatasi para monster yang muncul itu. Lalu staf Shichi mengambil inisiatif dengan menghubungi kantor pusat Neo Hero untuk meminta bantuan. Menurutnya persaingan tidak akan ada artinya sebelum para masyarakat dapat diselamatkan. Lalu scene berpindah ke kota N, di mana ada Tank Top Master yang sedang menghadapi monster level naga pertama bernama Hebi Sumoka. Si monster mengeluarkan banyak asap dari lubang tubuhnya. Dengan sedikit terluka, Tank Top Master merasa sensasi pertarungan yang begitu berat karena kekuatan si monster yang terasa di atas Tank Top Master. Dan kalau ingin menang, dia harus mengalahkan si monster dalam waktu 3 menit saja. Di sisi lain, tepatnya di kota P, ada Tatsumaki yang sedang menghadapi monster level naga kedua bernama Sugotai. Wujud si monster seperti gumpalan lingkaran raksasa. Belum sampai Tatsumaki menyerang si monster dengan telekinesisnya, secara tak terduga ukuran gumpalan tersebut terus membesar lalu meledak. Nah, serpian ledakan tersebut menghasilkan wujud serangga dalam jumlah banyak yang tersebar ke berbagai arah.
Lalu scene berpindah lagi ke kota T, di mana Genos yang sedang menghadapi monster level bencana naga ketiga bernama Yami no Daikazoku. Monster yang Genos hadapi tidak tanggung-tanggung. Satu keluarga monster mengepung Genos. Bagaimana nasib dari Genos? Sayangnya scene berpindah lagi. Kali ini Blue yang sudah berada di kota L, dan untuk pertama kalinya dia menghadapi monster dengan level bencana naga. Monster level naga keempat ini berbentuk seperti dua cacing yang berukuran raksasa bernama Unagi Doragon. Si monster menyerang Blue dengan semburan seperti cairan yang dapat melelehkan apapun benda padat yang ada di hadapannya. Melihat daya hancur yang begitu mengerikan, Blue harus tetap waspada atau nyawanya akan melayang. Dan akhirnya scene berpindah ke kota Y, di mana monster level bencana naga kelima muncul bernama Mira. Daya serang yang dikeluarkan si monster sungguh luar biasa. Dengan singkat, serangannya dapat menghancurkan gedung-gedung perkotaan dalam skala besar. Secara tak terduga, di depan si monster muncul hero kelas A yang baru masuk menjadi pahlawan. Dia adalah Suiko, adik perempuan Suiryu. Sambil percaya diri, Suiko bersiap-siap dan mengambil kuda-kuda akan melakukan serangan. Apakah Suiko mampu mengalahkan si monster? Sayangnya scene chapter 128 telah berakhir, dan kita harus menunggu kelanjutan cerita dari aksi para hero yang melawan kelima monster level naga di chapter berikutnya. Nah, itu tadi review webcomic One Punch Man chapter 128 yang ending scene-nya memperlihatkan banyak monster dengan level bencana naga bermunculan. Bisakah para hero tersebut mengalahkan monster-monster yang muncul? Terlebih pahlawan seperti Suiko dan Blue yang baru pertama kali menghadapi monster dengan level bencana naga. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review webcomic One Punch Man selanjutnya, and see you next time.